Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Hilmi Zati Sahati. Ya. Saya ingin mewawancari Ustadz mengenai materi pendidikan Islam. Jadi gimana? Pertanyaan pertama, menurut Ustadz, pendidikan Islam itu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan Islam, kalau menurut saya pribadi dan yang saya ketahui, pendidikan Islam itu cara kita untuk diberi pelatihan dan pengetahuan, mungkin pengetahuan baru pelatihan tentang nilai-nilai besar agama Islam itu sendiri, dan tujuannya supaya lebih memanusiakan manusia, lebih hidup bermanusiawi begitu. Kalau menurut saya tentang apa sih itu pendidikan Islam, dan pendidikan Islam itu sendiri yang mungkin saat ini sedikit agak luntur tentang nilai-nilai Islam yang mungkin kalah moderat dari modernisasi dunia ini, dari kemajuan ini. Sekarang saya rasa pendidikan Islam memang harus lebih ditingkatkan untuk lebih mengenal Islam itu sendiri, dan supaya tercapai ketujuan yang dimaksud tentang pendidikan itu sendiri, yaitu untuk memanusiakan manusia lebih hidup bermanusia. Selanjutnya, materi pendidikan Islam itu mencakup apa saja? Materi Islam dalam perspektif pandangan saya pribadi, kalau materi itu bahan untuk diajarkan atau bahan atau sumber untuk diajarkan atau diamalkan kepada orang lain, mungkin dalam Islam hanya dua bahan, yaitu mungkin menurut saya sendiri ya, dua bahan itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena landasan hidup manusia di alam dunia ini secara Islami hanya dua pedomannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut saya mungkin materi itu yang sudah komplit, dan saya rasa tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya itu yang mungkin materi yang pantas untuk diajarkan kepada kaum muslimat di seluruh dunia. Dan di dalam materi itu sendiri ada menurut saya dua ilmu, yaitu ilmu tentang ilahiyah, atau ilmu itu yang mencakup tentang bagaimana tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak perlu diperdebatkan lagi. Mungkin seluruh muslimat sedunia juga sudah fix pasti kalau tentang ilahiyah itu tak perlu diperdebatkan lagi, bahwa Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bahwa Allah itu Maha Satu, Maha Esa, dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi yang kedua, menurut saya ilmu materi tentang Islam yang menghasilkan dua ilmu itu, yaitu ilmu ubudiyah. Nah, baru ini kalau ilmu ubudiyah, kalau menurut saya berbagai macam-macam ilmu yang sekarang mungkin lebih berkembang. Dari zaman Rasulullah kita diajarkan ilmu yang paling pertama yang kita diajarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan berakhlakul karimah. Seiring berjalannya waktu bertambah. Pada saat zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, ilmu itu semakin bertambah. Kita diajarkan berenang, dan ilmu tentang ubudiyah itu selalu berkembang seiring masa yang sedang dijalani. Mungkin masa kita saat ini ya sedikit ada perubahan ilmunya. Mungkin dari dulu nggak ada yang namanya kias. Nah betul deh Helmi, jadi kias gitu kan. Seperti kan dulu nggak ada yang namanya kias, sekarang kan boleh berubah seiring berjalannya waktu. Karena al hukmu ya dulu ma'awujudi wa ilati, hukum itu berputar seiring berjalannya waktu. Dulu mungkin arak haram, tapi pada saat tertentu mungkin arak jadi halal. Bangkai itu haram,
mungkin dalam kondisi tertentu bisa jadi halal. Nah, tentang ilmu tentang budaya itu mungkin bisa diperdebatkan setelah kita mengkaji tentang dari yang tadi disebut tadi, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ilmu budaya itu mencakup juga tentang bagaimana kita berakhlak, dan Islam telah mengatur tentang akhlakul karimah yang baik. Islam juga telah mengatur tentang ilmu tentang bersiasat, berpolitik yang baik, dan berekonomi yang baik. Dan kesemua itu ya saya rasa materi Islam telah mencakup ke segalanya tentang bagaimana manusia hidup di alam dunia ini. Baik, selanjutnya metode seperti apa yang digunakan dalam menyampaikan materi pendidikan Islam? Saya rasa kalau metode itu tergantung si orang yang mau menyampaikannya. Mungkin karena berbagai karakter, mungkin beda-beda karakter, jadi cara menyampaikan itu akan sedikit berbeda. Contohnya guru kita Agim, gaya metode penyampaian Islamnya dengan nada yang pelan, lemah lembut. Ada juga Syekhuna Adi Hidayat yang cenderung ketegasan. Jadi saya rasa kalau disebut metode terbaik itu ya metode yang pada saat si yang memberi metode itu memiliki karakter itu sendiri. Kalau berbasis Islam, metode yang saya rasa lebih baik ya kalau kita kan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu ya dengan cara lemah lembut, qaulan karima, ya kan. Jadi supaya orang yang mau diajak sama kita tentang memahami isi Islam lebih bisa menerima gitu. Tapi pada saatnya mungkin saya juga setuju sama yang metode yang agak keras gitu. Metode mungkin terlalu keras sifat, atau metode itu mungkin metode pelajaran. Jadi metode itu mungkin tergantung kita mensiasatinya. Kalau metode yang saya rasa lebih baik ya metode dengan cara mengajak orang memahami agama Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, tidak melanggar aturan dan norma-norma. Tapi kadang-kala itu mungkin tidak berlaku di suatu daerah, karena mungkin daerah itu diajar dengan metode yang keras, harus dengan nada yang keras, dan cara metode itu ya memang sangat beragam. Saya rasa kalau menurut saya sih, kalau saya berpandangan, saya mengajarkan metode itu yang lebih condong ke adem-adem aja gitu. Apakah ada perbedaan dalam menyampaikan materi Islam kepada anak dan remaja? Kalau penyampaian metode Islam kepada anak dan remaja ya pasti ada. Karena kan kita menyampaikan apa itu Islam, dan semua ilmu-ilmu yang tentang Islam tergantung usia anak itu sendiri. Gak mungkin kita mengajak anak usia usia 6-7 tahun dan 7-8 tahun itu akan sama dengan usia 14 sampai 15 tahun. Mungkin metode itu yang saya rasa akan berbeda cara penyampaiannya. Kalau anak 7 sampai 8 tahun lebih condong kita mengajarkan tentang bahwa Allah itu ada, bahwa surga dan neraka itu ada, ya mungkin tentang ketauhidan lah yang kita ajarkan, condong ke ketauhidan, dan lebih condong tentang lebih memahami atau menghafal itu untuk anak usia 7 sampai 8 tahun. Kalau mungkin untuk remaja masih beda lagi gitu ya. Saya rasa metode pasti berbeda. Baik, selanjutnya siapa saja yang bertanggung jawab atas pendidikan Islam seorang anak? Kalau yang bertanggung jawab pendidikan Islam kepada seorang anak, mungkin yang dimaksud adalah anak muslim juga kali ya. Jadi kalau saya rasa seluruh muslim di dunia ini sangat bertanggung jawab, terutama di wilayah muslim itu sendiri.
anaknya itu muslim, kalau mau dibikin muslim ya tergantung orang tua sama wilayah. Kalau menurut saya anak itu mau dijadikan Yahudi terserah, tapi ada konsekuensinya tersendiri. Itu mau muslim mau tidak muslimnya seorang anak tergantung orang tua, baik lingkungan. Makanya saya rasa yang bertanggung jawab tentang pendidikan Islam seorang anak itu lebih condong bukan ke ustadz saja, bukan ke orang tua saja, tapi lebih cenderung kepada lingkungan sekitarnya juga, sama ikut berperan aktif terbentuknya pendidikan Islam pada seorang anak. Jadi saya rasa semua muslim, terutama yang ada di wilayah dia si anak itu sendiri berada, dia bertanggung jawab tentang pendidikan Islam si anak itu. Kalau pemerintah? Kalau saya rasa pemerintah itu kan hanya regulasi. Saya rasa regulasi ya memang regulasi sangat dibutuhkan. Regulasi itu adalah sistem untuk itu supaya berjalan dengan lebih baik lagi. Pemerintah itu hanya meregulasi tentang aturan, tata laksana, bagaimana pendidikan di satu daerah atau satu wilayah bisa berjalan demi anak untuk mengenyam pendidikan agama. Karena kan manusia itu cenderung lebih ada dua kebutuhannya. Satu kebutuhan hidup di dunia, yaitu berupa makan, makan fisik, dan satu makan rohani gitu kan. Seharusnya pemerintah memang berperan aktif, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Saya rasa kita nggak perlu diberi bantuan terus sama pemerintah, karena itu bantuan berupa makanan yang mungkin akan ditelan sama isi perut saja. Tapi pemerintah juga harus mengatur bagaimana regulasi untuk memberi bantuan bimbingan mental. Ya mungkin bimbingan mental itu adanya di agama gitu, supaya lebih menghasilkan ketenangan. Kalau kita diberi bantuan pemerintah dari segi bantuan yang uang, beras, itu kan cenderung ke senang gitu kan. Kalau diberi bantuan rohani, misalkan diadakan pengajian tapi dengan jaga jarak, itu kan akan memberi ketenangan. Kalau diberi bantuan senang, kalau diberi bantuan hati rohani tenang. Baik, yang terakhir, kenapa pendidikan Islam penting untuk dipelajari dan diajarkan, dan apa manfaatnya? Kalau untuk Islam, kenapa harus dipelajari? Ya karena kan Islam, setelah tadi kita bahas, Islam itu untuk memanusiakan manusia lebih manusiawi. Ya manfaatnya kita mempelajari Islam supaya kita bisa hidup bersosial yang lebih baik, hidup berakhlak yang lebih baik. Itu dari sebagian mungkin manfaat gitu ya. Kenapa penting? Ya mau bagaimana kita mengenal Islam lebih jauh, atau mengenal Islam lebih Islam yang seutuhnya, kalau kita tidak mempelajari dari agama Islam itu sendiri. Dan karena Islam untuk mempelajari, mengatur dan mempelajari tentang hukum-hukum, aturan-aturan, norma-norma yang harus kita jalankan di dunia ini, maka mempelajari Islam itu akan dirasa sangat penting untuk lebih mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya mencakup tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah mempelajari itu? Nah, siapa yang bisa mengatur? Islam itu mengajarkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa. Makanya kita penting untuk mempelajari. Dan kenapa Islam itu dianggap penting untuk diajarkan? Ya karena kalau pengajaran itu kita setelah mendapatkan pelajaran, baru kita mengajari kepada orang lain, supaya ilmu yang kita dapat itu lebih berkembang, dan supaya Islam itu lebih berkembang lagi, dan ilmu kita itu lebih bermanfaat kepada orang lain. Setelah kita belajar Islam, kita dapat pahala tentang mempelajari Islam itu sendiri, baik hukum yang kita terima dari ilmu Islam. Setelah kita dapat ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, maka kita akan dapat pahala ganda di sisi Allah mudah-mudahan. Dan pelajaran itu
sangat perlu diajarkan kepada orang lain demi untuk menjaga Islam itu sendiri dan mengembangkan Islam itu sendiri di mata umat Islam dan di mata umat di dunia ini gitu. Kalau manfaatnya ya sudah barang tentu manfaat dari belajar Islam yaitu untuk bermanfaat untuk bermanfaat untuk diri sendiri, merubah pola pikir kita dari yang mungkin tidak mengenal Islam lebih sangat mengenal Islam dengan cara mempelajari Islam itu sendiri, dan manfaat itu akan kita rasakan karena hidup kita di dunia ini bukan kita bertugas untuk ibadah kepada Allah, dan cara beribadah itu akan kita rasakan manfaatnya setelah kita mempelajari Islam. Dan manfaat untuk dari mengajarkan Islam mungkin akan kembali lagi kepada kita. Semakin kita banyak mengajarkan agama Islam kepada orang-orang lain, maka manfaatnya itu akan kembali lagi kepada kita. Baik manfaat yang ukhrawi, baik manfaat yang di duniawi. Secara spesifik mungkin kalau manfaat yang tidak ukhrawi kita belum tahu, tergantung keikhlasan kita mengajarkan Islam kepada orang lain, karena belum tentu jadi pahala kalau kita tidak ikhlas. Tapi kalau di duniawi manfaat kita mengajarkan Islam kepada orang lain, mungkin secara dohir banyaklah guru-guru ngaji yang diberi santunan, guru beri samaan orang tua didiknya, diberi ya penghormatan, mungkin uang, mungkin zakat, mungkin juga itu manfaat dari kita mengajarkan Islam kepada orang lain, karena Allah Maha Adil. Meskipun guru-guru ngaji, meskipun guru-guru ya PAUD, pesantren-pesantren tidak ada honor dari pemerintah, tapi saya rasa Allah telah menjamin itu semua. Mungkin sebagian dari manfaat beliau telah mengajarkan agama Islam kepada orang lain, makanya meskipun tak ada gaji, tapi keberlangsungan para pendidik agama Islam masih tetap berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustadz atas waktu dan pikirannya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan bermanfaat bagi orang banyak, wabil khusus untuk saya sendiri. Ya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang menyakiti hati Ustadz.